Edwin Channel. Entah hanya sekedar perasaan atau memang kenyataan, Yanti merasa bahwa mereka sedari tadi hanya berputar-putar saja. Kang, Yanti menepuk bahu Bardi, membuat pemuda tersebut sedikit tersentak. Kenapa mbak? Tanya Bardi. Kok kayaknya dari tadi kita muter-muter terus ya? Heran Yanti dengan nada sedikit cemas. Bardi yang juga merasakan kejanggalan yang sama, menghentikan motornya. Iya juga ya, ujar Bardi. Terus gimana dong? Tanya Yanti yang mulai cemas. Pasalnya, waktu mereka semakin mepet dengan pergantian malam. Bardi segera merogoh saku bajunya, lalu membuang sesuatu ke sebelah kanan. Apaan Kang? Tanya Yanti. Garam. Ya kita memang diganggu, Mbak. Otomatis kita muter-muter terus. Ya udah kita lanjut. Bismillah. Bardi kembali mengengkol motor bututnya dan secara ajaib mereka berdua berhasil melewati jalanan yang berasa hanya berputar tadi. Tapi gangguan tidak cukup berhenti di situ saja. Saat tiba di persawahan, tiba-tiba mereka dihadang oleh seekor ular python berukuran sangat besar yang tengah menyeberang jalan. Saking besar dan panjang ukuran ular tersebut, sampai-sampai kepalanya tidak terlihat. Hanya memperlihatkan bagian tubuh yang meliuk-liuk di jalan. Ya Allah, kok ada ular segede itu? Gumam Yanti. Ular tersebut menyeberang dengan durasi yang cukup lama. Yanti terus merasa cemas, seolah ular tersebut seakan memberi tanda atau sebuah firasat buruk. Ular kok gede banget Kang? Ujar Yanti heran. Ia bergidik ngeri membayangkan jika ular tersebut membeli tubuh manusia. Ular bukan sembarang ular itu, jawab Bardi dengan suara setengah berbisik. Maksudnya? Tanya Yanti. Tapi Bardi memilih diam. Barulah ketika ular tersebut selesai melintas, Bardi kembali menghidupkan motornya. Tapi, lagi-lagi kesialan menimpa mereka. Motor butut tersebut malah mati total tak mau menyala. Bardi terus berusaha mengengkol motor kesayangannya tersebut. Tapi sia-sia saja. Tak cek dulu, barangkali businya bermasalah. Sampean jangan jauh-jauh dariku mbak, ujar Bardi. Yanti hanya bisa mengangguk pasrah. Langit mulai menunjukkan semburat warna merah, sinar matahari mulai redup. Sedangkan Yanti dan Bardi masih belum keluar dari desa Gondo Eram. Bardi terus fokus membenahi sepeda motornya, tapi tetap saja motor tersebut tidak mau menyala. Gimana ini Kang? Tanya Yanti yang semakin panik. Jangan panik. Terus berdoa sama Allah, jawab Bardi. Pandangannya terus fokus menatap mesin-mesin motornya, yang nampak baik-baik saja. Aneh. Padahal belum lama tak servis, ujar Bardi sembari menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Semakin aneh juga, saat jalanan yang biasanya sering dilintasi oleh mobil-mobil pengangkut sayur, juga benar-benar sepi. Sedari tadi, mereka sama sekali tidak menjumpai ada yang melintas selain ulah tadi. Bardi merasa ini memang gangguan. Ia tetap berusaha untuk tetap tenang. Meskipun sebenarnya juga merasa gelisah karena sebentar lagi sandikala akan tiba. Ia khawatir jika anak buah Barjo bisa menemukan mereka berdua. Nyawa Yanti yang menjadi taruhannya. Kang, aku kebelet pipis, ujar Yanti. Ia meringis menahan rasa kebelet yang malah datang di saat-saat genting seperti ini. Bardi menghela nafas panjang. Duh, ya udah ayo tak anterin, ujar Bardi yang merasa sedikit jengkel. Loh hendak usah, Yanti berani sendiri, jawab Yanti yang merasa tak ingin merepotkan Bardi. Bahaya, Mbak. Sudah ayo tak anterin, gak usah takut. Bardi segera berjalan menuju ke arah pematang sawah. Tangannya mengisyaratkan Yanti untuk mengikuti langkahnya. Yanti akhirnya menurut dan mengikuti langkah kaki Bardi. Kaki keduanya terus melangkah menyusuri pematang sawah dan berhenti di dekat area sungai. Bardi menunjuk ke area semak dan meminta Yanti untuk membuang hajatnya di sana. Aku tunggu di sini. Ya, Yanti mengangguk. Yanti segera menuju ke arah semak tersebut. Ia memandangi langit yang sudah berubah warna. Sayup-sayup terdengar kumandang suara azan maghrib, membuat Yanti gelisah. Ia segera menuntaskan hajatnya dan mensucikan dengan air yang ia bawa di botol mineral.
Saat dia keluar dari semak, Yanti melihat Bardi tengah jongkok sembari memainkan sesuatu di tanah. "Ayo Kang, makasih sudah mau antar," ujar Yanti. Bardi hanya diam. Ia menatap Yanti lalu berdiri. "Ya sudah, ayo." Bardi kembali melangkahkan kakinya, dan Yanti mengikutinya di belakang. Yanti berkali-kali mengusap tengkuknya yang terasa tak nyaman. Seakan ada sesuatu yang mengawasinya dari balik semak-semak. Bardi sedari tadi juga hanya diam. Yanti Jeti merasa tak enak pada Bardi, karena sudah membuatnya repot. "Maaf sudah ngerepotin Kang," celetuk Yanti. Tapi Bardi hanya diam. Yanti Jeti merasa semakin bersalah. Ia memutuskan untuk diam. Sesampainya di jalan, Yanti tercengang saat melihat ada sebuah delman yang berhenti di dekat motor milik Bardi. Seorang kusir nampak sedang mengusap kudanya yang terus meringkik, tanpa memperdulikan kedatangan Bardi dan Yanti. "Kita naik itu saja," ujar Bardi. Suaranya terdengar sedikit aneh, tapi Yanti berusaha menepis pikiran buruk tentang Bardi. "Yakin Kang? Terus motornya gimana?" tanya Yanti. Ia merasa sedikit aneh dengan kusir delman tersebut, yang hanya diam dengan raut wajah yang tidak bersahabat. "Ayo," sentak Bardi. Yanti terkejut saat Bardi menarik tangannya menuju ke delman tersebut. Tanpa meminta izin atau bertanya terlebih dahulu ke sang kusir, Bardi langsung menaiki delman tersebut. Yanti hanya bisa mengikuti Bardi yang sedari tadi lebih banyak diam tersebut. "Pak, ke desa Sumberwangi nge," ujar Yanti dengan ramah ke arah kusir tersebut. Tapi, lagi-lagi Yanti hanya bisa menghela nafas panjang saat sang kusir sama sekali tidak menjawabnya. Sang kusir langsung naik ke delman dan menjalankan kudanya. Bardi terus menunduk tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada Yanti. Yanti semakin merasa aneh tapi dia tak bisa berbuat apa-apa. "Apa di sekitar sini ada masjid ya Pak?" tanya Yanti. Ia bermaksud ingin mengerjakan syalat maghrib yang waktunya sebentar lagi akan habis. "Ada," jawab kusir, singkat. Yanti menghela nafas lega. Setidaknya dia bisa mengerjakan syalat untuk mengusir segala kegundahan yang melanda hatinya tersebut. Kusir tersebut terus menjalankan delmannya. Yanti hanya bisa diam seraya memandangi jalanan yang mulai menembus area perkebunan. Anehnya sedari tadi Yanti tak menemukan adanya rumah atau hunian lainnya. Ia juga tak kunjung menemukan masjid. "Apa masjidnya masih jauh Pak?" tanya Yanti hati-hati. Tiba-tiba kusir tersebut menghentikan delmannya, lalu menoleh ke arah Yanti dengan tatapan tak suka. "Ini masjidnya," sentak kusir tersebut. Yanti semakin bingung. Pasalnya ia tak menemukan satupun bangunan di tempat itu. Mana ya Pak?" tanya Yanti. Sang kusir tak menjawab. Bardi hanya menunjuk ke arah jalan setapak kecil. "Masjidnya di sana," ujar Bardi. "Ya sudah, ayo kita maghrib dulu Kang," ajak Yanti. Tapi Bardi hanya menggeleng. Kenapa?" "Sudahlah, kalau mau masjid cepat ke sana," bentak sang kusir. Yanti sampai terkejut saat tiba-tiba kusir tersebut meninggikan intonasi suaranya. Akhirnya Yanti turun dari delman tersebut, lalu jalan perlahan menyusuri jalan setapak yang ditunjuk oleh Bardi. Tak butuh waktu lama, Yanti tersenyum senang saat melihat sebuah surau sederhana terlihat di depan matanya. Di dalam surau, Yanti bisa melihat beberapa orang wanita memakai mukena terusan. Yanti segera menuju ke sebuah gentong air yang disediakan untuk berwudu. Selesai wudu, Yanti memasuki bangunan sederhana tersebut. Seketika hawa dingin langsung menjalar tengkuknya. Yanti tak menghiraukan perasaan aneh yang menggelayuti pikirannya. Ia segera mengeluarkan mukena dari dalam tas usangnya, lalu memakainya. Yanti sedikit merasa heran saat melihat orang-orang yang ada di surau tersebut hanya diam dan sama sekali tak melakukan aktivitas apapun. Yanti segera melafalkan niat syalat maghrib, lalu mulai mengerjakan rukun-rukun syalatnya. Saat bangun dari sujud, Yanti langsung berjingkat kaget saat seorang wanita sudah berada di depan wajahnya dengan memperlihatkan seringai aneh. Yanti berusaha tetap fokus menjalankan syalatnya. Tiba-tiba, wanita itu berdiri semacam melakukan gerakan syalat. Tapi saat akan sujud, wanita tersebut tidak melakukan gerakan wajarnya manusia. Ia membungkukkan tubuhnya hingga kepalanya melewati selangkangannya dan menghadapkan wajahnya ke arah Yanti.